Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat petani kreatif channel, jumpa lagi dengan Pak D Kasir di sini. Di sini Pak D akan update video yang kedua, bagaimana cara memilih varietas padi yang unggul dengan mudah. Teman-teman, benih adalah salah satu komponen yang sangat penting dalam keberhasilan menanam padi supaya hasilnya bisa maksimal. Nah, teman-teman, kemarin di video ke-1 saya, dalam umur 40 HST bisa kita simpulkan antara lain jenis kekokohan batang dari masing-masing varietas ini, kemudian kelebaran daunnya, kemudian ketahanan terhadap hama, penyakit dan cuaca, ketinggian batang dari masing-masing varietas. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat videonya, bisa melihat video ke-1, yaitu dengan judul cara mudah memilih benih padi unggul part 1, yang linknya saya taruh di kolom komentar atau di deskripsi supaya pemahaman kita tidak terputus-putus. Nah, yang kita teliti kemarin adalah antara lain 1, yaitu padi varietas AGT 303. Kemudian yang kedua varietas PMJ01. Yang ketiga yang agak masih pendek ini adalah varietas IF16, dan yang keempat atau terakhir adalah varietas 2 tongkol. Nah, pada umur padi 75 HST ini, yang bisa kita update perkembangannya adalah antara lain 1, ketinggian batang, yang kedua jumlah bulir tiap-tiap hari, yang keempat umur padi tiap-tiap varietas. Ini ketiga varietas AGT 303, kemudian PMJ01 dan 2 tongkol, ini umurnya sama. Jadi kalau hari ini 75 HST sudah seperti ini, maka nanti diperkirakan umur 90 atau 95 hari sudah panen. Sedangkan untuk yang IF16 ini agak panjang sedikit umurnya. Ini kalau yang lain sudah berisi penuh, ini belum. Ya, berkisar nanti antara 90 sampai 100 HST bisa dipanen. Dan namun demikian, ini kemarin untuk IF16 itu adalah anakannya paling banyak, mencapai 46 anakan tiap-tiap rumpun. Dan yang berikutnya untuk ketinggian sama ya, antara AGT, PMJ, kemudian 2 tongkol itu rata-rata 1 meter. Sedangkan untuk yang IF16 ini berkurang dari 1 meter, 90 cm, jadi lebih pendek namun umurnya lebih panjang. Teman-teman,
Kemudian berikutnya kita akan menghitung jumlah bulir tiap-tiap malai. AGT 303 kita ambil yang paling unggul, sekiranya paling banyak sendiri. Nanti kita hitung ya jumlah bulirnya berapa tiap-tiap malai ya. Kita ambil saja, nanti kita hitung secara sendiri. Nah, kita ngambil satu malai dan nanti kita hitung berapa jumlah bulirnya tiap-tiap malai ini. Yang kedua, PMJ 01 juga gitu. Kita ambil malai yang paling banyak bulirnya, nanti juga kita hitung. Nah, ini juga masuk bagus. Dan untuk yang ketiga, IF 16, kita juga akan mengambil bulir yang paling besar, nanti juga kita hitung jumlah bulirnya berapa dalam satu malai. Ini kita hitung jumlahnya berapa. Dan yang terakhir, 2 tongkol, kita juga akan mengambil yang paling besar, nanti kita hitung. Nah, ini ya, setelah kita hitung masing-masing varietas adalah jumlahnya sekian. Untuk AGT 303 ini dalam satu malai jumlahnya 349 bulir. Kemudian untuk PMJ 01 tiap malai jumlahnya 275 bulir. Kemudian untuk IF 16 dalam satu malai adalah 218 bulir. Kemudian untuk yang 2 tongkol tiap malai jumlahnya 239 bulir. Demikian teman-teman kesimpulan sementara dari 4 varietas yang saya tanam secara bersamaan ini. Mungkin hasilnya tidak sama dengan di daerah teman-teman, mungkin perbedaan cuaca, kemudian perbedaan struktur tanah dan lain sebagainya. Ini adalah hasil sementara yang bisa kita simpulkan. Teman-teman, secara mudah kita dapat menyimpulkan 4 varietas ini mana yang paling unggul, yaitu dengan cara kita sandingkan satu dengan yang lain dalam satu petak tanah. Kemudian pemeliharaan kita samakan, pupuknya sama, pemberantasan hama sama, kemudian penyiangannya sama, dan lain-lainnya kita samakan. Manakah di antara keempat jenis varietas ini atau paling banyak hasilnya? Oleh sebab itu teman-teman, nanti setelah akan panen kita update lagi, yaitu untuk menentukan berapa jumlah potensi hasil tiap-tiap varietas ini dengan cara kita adakan ubinan. Jadi kita ambil sampel tiap-tiap varietas nanti 1 meter persegi, kemudian hasilnya kita timbang, kemudian kita kalikan, maka
nanti hasil tiap-tiap hektarnya bisa kita simpulkan. Demikian teman-teman update video yang kedua ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe, tolong subscribe supaya channel ini bisa berkembang. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.